perkenalkan saya Aris dari Matematika 2021, Matematika Unpar. Saya akan membagikan tutorial Kalkulus 1 untuk topik yang sebelum limit ya, topik yang pengayaan materi SMA lah ya. Baik, ini. Saya akan bagikan dulu layarnya. Oke, nah ini ya, jadi saya akan bahas nomor 19 dari soal responsinya kelas Pak Robi ini ya. Kalkulus 1. Kemudian nomor 30 dan nomor 31C. Itu ya, saya akan bahas 3 soal saja. Yang soal pertama ini kita diminta untuk menentukan yang ini tuh domain ya, teman-teman. Domain dari fungsi komposisi dari gini nih, G komposisi F dan F komposisi G gitu. Jadi masing-masing tentukan dulu domainnya, lalu masing-masing fungsi tadi digambarkan sketsa grafiknya gitu ya. Nah, yang ini saya sudah mengerjakan juga, jadi supaya durasinya tidak lama nulis-nulis ya. Tapi ya mohon maaf ya, tulisannya ini tidak rapi gitu ya. Nah, yang pertama ini kita baca sama-sama ya, akan ditentukan domain G komposisi F jika gitu ya, fx-nya sama dengan akar x min 1 gitu. Kemudian gx-nya ini x kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, teman-teman coba amati bahwa domain dari fx-nya kan adalah selang tutup 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Selang tutup buka ini 1 sampai tak hingga gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan yang ini dia ada masalahnya. Oh, ini udah saya tulis ya. Nih, ada masalahnya itu saat x-nya x min 1-nya itu negatif, atau dengan kata lain x-nya berarti kan dia bermasalah kalau x-nya kurang dari 1 itu, karena nanti nilai di dalam si akarnya ini akan menjadi negatif gitu ya. Kalau dia negatif, fungsi yang f ini jadi bernilai tidak real gitu ya. Karena kan kita di kalkulus 1 masih ngomonginnya fungsi yang real-real aja ya. Tuh. Jadi domainnya dari si G komposisi f ini akibatnya dia jadi terbatas gitu. Hanya boleh ada di selang tutup buka ini 1 sampai tak hingga gitu ya. Jadi kalau tipsnya itu adalah teman-teman tuliskan dulu ini di kotretan, dicoret itu sebelum dijawab di jawaban, di lembar jawaban. Kan G komposisi F itu G gitu ya, mengkomposisi, jadi dalamnya tuh fx kan gitu ya. Nah, si fx ini teman-teman tuliskan dalam kurung seperti ini ya. Kurung gitu kan. Jadi ini anggap ini si x yang dengan si gx-nya gitu ya, kuadrat plus 1. Nah, di dalam kurung itu si akar x min 1 ya. Jadi kalau misalkan memang kalau dioperasikan secara aljabar ya, kita akan dapatkan ini akar gitu kan ya, ini kan dikuadratin, oh jadi hilang nih akarnya gitu kan. Sekarang jadi kita punya x min 1 plus 1, oh ya udah tinggal x kan gitu kan. Kelihatannya tuh jadi si komposisi G komposisi F ini, fungsi G komposisi F ini tuh untuk nilai x-nya ini real, jadi bebas gitu, mau pilih apapun asal real gitu. Nah, enggak, tapi kalau misalkan teman-teman jembrengin ya di ruas tengah ini tuh kan kelihatan bahwa masalah dia saat x kurang dari 1-nya negatif, dia masalah gitu. Makanya kesimpulannya domainnya itu adalah selang tutup buka dari 1 sampai tak hingga gitu. Ya, sampai sini paham ya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke poin yang di bawahnya yang ini kan udah oke. Yang ini ya kita sekarang ya. Akan ditentukan domain F komposisi G. Perhatikan GX-nya kan domainnya bilangan real, himpunan bilangan real. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ini ya, yang ini X kuadrat plus 1 gitu. X kuadrat plus 1 itu nilainya pasti positif, ya kan? Jadi untuk apapun X-nya selama itu real, dia akan menghasilkan nilai yang positif si GX ini gitu. Jadi kalau sekali lagi teman-teman jembrengin gitu ya, F komposisi G itu apa? F gitu kan, dalamnya ini kan berarti si inputnya si GX ya. Berarti kalau misalnya kita tuliskan akar gitu ya, terus
sesuatu dikurang satu. Nah, sesuatunya itu kan x kuadrat plus 1. Nah, x kuadrat plus 1-nya kita bebas gitu kan. X-nya bebas gitu. Sehingga kita peroleh gitu kan ya akar x kuadrat sama dengan mutlak x. Nah, yang ini nggak apa-apa teman-teman lihat di ruas kanannya gitu. Jadi si ruas kanannya itu mutlak x gitu kan ya. Nah, di tengahnya ini nggak ada masalah gitu loh. Di sininya nih dia nggak ada masalah batasan domain atau daerah asalnya gitu. Jadi langsung aja domainnya adalah himpunan bilangan real gitu ya. Nah, maka dari itu sketsa yang F komposisi G dan G komposisi F kita bisa gambarkan ya seperti ini ya. Mohon maaf tidak terlalu rapi gitu. Jadi teman-teman yang FOG, F atau F komposisi G ini yang mutlak X nih, yang biru ya ini. Kemudian untuk yang merah, nah yang ini lihat nih, yang merah itu dia mulainya tuh dari titik 1,1 ya, X-nya tuh 1 gitu ya. Nah, dia mulainya cuma dari sini gitu. Jadi ini karena saya malas bikin 2 kurva gitu ya. Jadi ya udahlah bikinnya disatuin aja gitu. Tapi ingat nanti yang biru ini ya dia tuh overlap sama yang merah sih sebenarnya. Jadi yang biru ini ada di belakangnya gitu. Jadi ya teman-teman ngerti lah ya. Jadi yang biru ini yang mutlak X gitu, sedangkan yang merah itu yang ini G komposisi F sama dengan X, tapi karena kalau dijembrengin tengahnya nih bermasalah nih ya. Nah, jadi kita mulainya dari titik 1,1 gitu atau dari X sama dengan 1 gitu ya. Sampai sini ngerti lah ya. Oke, masih gampang. Sekarang ada soal menarik yang menurut saya ini di responsinya Pak Robi ya, karena teman-teman kan baru ya di matematika, masuk matematika gitu. Mungkin dulu di SMA itu sangat jarang untuk dapat soal pembuktian gitu. Jadi ya belajarlah 1-2 soal gitu, atau ya beberapa soal pembuktian, karena khawatirnya nanti di ujian, di UTS atau UAS ada soal pembuktian gitu ya. Dan ini tuh harus kuat di konsep gitu, harus kuat di konsep. Ya semua juga harus kuat di konsep sih, cuman kalau untuk pembuktian bener-bener kita tahu definisi. Yang penting tuh kita tahu definisi. Kalau teorema itu bisa ngikutin dari definisi, tapi kalau definisi itu harus kita mengerti gitu ya. Ya kalau punya teorema yang kita mengerti ya bagus, hafal dan mengerti itu bagus. Cuman kalau definisi dari si konsepnya itu suatu konsep itu kita sudah mengerti ya, hafal, mengerti gitu ya. Nggak cuma hafal tapi mengerti, kita pasti bisa ya. Nah ini contohnya nomor 30. Tunjukkan bahwa fungsi fx ya, ini ax a pangkat x min 1 per a pangkat x plus 1 untuk suatu A, jadi ini ambil A-nya real gitu, terus A-nya harus positif dan A-nya ini nggak boleh 1 gitu ya, A-nya tidak sama dengan 1, mempunyai inverse. Lalu tunjukkan F inverse-nya. Nah, di sini tuh yang diminta ada 2. Yang pertama, teman-teman harus membuktikan bahwa Fx ini adalah fungsi yang memiliki inverse gitu. Lalu nanti tentukan inverse-nya apa. Nah, jujur soal seperti ini tuh kalau di soal pembuktian ada soal yang dimudahkan, bukan mudah tapi dimudahkan karena direksinya itu tunjukkan gitu. Kalau kata Bu Erwina ini soalnya itu enak gitu, karena kalau misalkan dia diganti jadi selidikilah, nah itu yang agak ambigu kan. Kalau selidiki mah bisa bener bisa salah gitu kan. Nah kalau tunjukkan tuh ini tuh udah pasti dia punya inverse gitu. Jadi teman-teman tuh udah satu langkah di depan lah gitu. Oh oke lah, ini udah ada inverse-nya, itu cuma diminta tunjukin aja gitu. Jadi kalau dia soalnya diganti diselidiki lah, nah itu agak kejam itu. Karena kita jadinya kan ambigu. Ya itu intermezzo aja. Nah kalau begitu kita harus paham dulu apa sih gitu ya fungsi yang punya inverse itu. Nah ini kita masuk ke konsep tentang fungsi yang punya inverse. Jadi fungsi yang punya inverse itu sebenarnya adalah akibat gitu. Kalau misalkan teman-teman ya, jika teman-teman itu punya fungsi yang pada atau onto ya, di sini onto nih. Dan ya, jadi ada dua syarat nih. Dan satu-satu atau one-to-one atau injektif. Nah, yang onto tuh juga disebutnya surjektif gitu ya. Yang pada sama satu-satu ini harus dipenuhi dulu. Maka gitu ya, fungsi itu bijektif atau namanya korespondensi satu-satu. Artinya fungsi itu tuh punya inverse gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nunjukin suatu fungsi punya inverse ya di soal ini, tuh teman-teman tunjukin aja kalau fungsi fx ini itu fungsi pada dan
fungsi satu-satu atau fungsi injektif dan fungsi surjektif gitu. Ya, akibatnya dia punya inverse gitu ya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu apa sih yang maksudnya dia tuh pada gitu ya. Kalau pada, nih teman-teman lihat, dia itu terdapat gitu ya. Terdapat X bilangan real sedemikian sehingga fungsi fx ini juga real gitu. Oh sorry, bukan nilai ya. Harusnya, maaf. Nilai fx itu real gitu ya. Jadi nilai fx-nya nih harus real gitu. Kalau terdapat nih ini ya, kata kuncinya kan terdapat. Terdapat itu tuh teman-teman tinggal pilih aja anggotanya himpunan bilangan real gitu ya. Apa sih, misalkan mau pilih x-nya 0 boleh, x-nya 1 juta boleh, x-nya min akar 50 boleh. Terserah gitu ya. Ya yang penting nggak boleh pilih tahingga dan min tahingga ya, karena itu bukan bilangan ya, itu ekspresi aja gitu. Nah jadi pilih aja yang himpunan anggota himpunan bilangan real gitu. Nah nanti teman-teman harus bisa menunjukkan kalau misalkan pilihan teman-teman itu akan menghasilkan nilai yang real juga gitu. Jadi fx-nya real gitu ya. Nah untuk yang kedua, yang satu-satu ini ya, teman-teman itu cuma tinggal gini. Kalau jika misalkan teman-teman punya A sama B yang bilangan real, kalau dimasukin ke F ke si fungsi F-nya jadi FA, terus kalau misalnya teman-teman punya FA sama dengan FB gitu ya, maka A sama B ini nilainya sama atau A sama dengan B dengan kata lain gitu. Itu kalau kita mau nunjukin dia itu fungsi satu-satu. Artinya nih apa? Artinya adalah kalau dia nggak satu-satu ya, contoh yang nggak satu-satu apa sih? Misalkan Gx sama dengan X kuadrat dengan domainnya ini adalah himpunan bilangan real. Nah, yang ini yang merah, yang X kuadrat ini kalau dia domainnya itu bilangan, himpunan bilangan real, dia akan bermasalah karena kalau misalkan teman-teman X-nya sama dengan 1, maka X kuadratnya 1 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka akan dapatkan X kuadratnya kan jadi 1 juga gitu ya. Nah, fungsi satu-satu itu tidak menghendaki teman-teman punya lebih dari satu masukan atau satu input gitu ya, lebih dari satu input. Nah, sehingga nantinya jadinya dia tidak satu-satu tuh karena inputannya tuh 2 gitu. Masukannya tuh masukannya lebih dari 1 gitu. Sedangkan kalau satu-satu tuh dia pengen satu input atau satu masukan dan ya udah pasti satu keluaran ya, karena kan fungsi gitu ya. Jadi kan outputnya ya harus 1 gitu kan. Jadi intinya di sini ada sifat ketunggalan gitu. Yang ada di sini gitu ya. Jadi ya inputannya harus 1 gitu ya. Tepat 1 gitu. Oke ya, ini aku hapus ya. Oke, jadi cara membuktikan itu modalnya adalah dengan 2 definisi ini gitu, supaya kita bisa tunjukkan di inverse. Nah, ini udah aku kerjain ya. Yang pertama, yang ini dulu kita baca sama-sama ya, karena tulisannya jelek. Akan ditentukan fx sama dengan a pangkat x min 1 per a pangkat x plus 1 dengan aturan ini adalah a-nya positif, a-nya bukan 1, a-nya bilangan real, adalah fungsi pada. Nah, kalau fungsi pada yang tadi ya terdapat x ini ya, berarti pilih. Nah, aku pilih aja x sama dengan 0. Dan kita tahu 0 itu kan bilangan real gitu ya. Sehingga diperoleh f0 sama dengan a pangkat 0 min 1 per a pangkat 0 plus 1 sama dengan 1 min 1 per 1 plus 1. Ini kalau dioperasikan jadi 0 per 2. Dan hasilnya berarti kan 0 ya. Dan 0 ini kita tahu bilangan real gitu ya. Jadi kesimpulannya jelas si f ini adalah fungsi pada ya. Oke, ini udah terpenuhi nih. Kita udah tahu f-nya pada nih yang tadi itu ya. Nah, sekarang yang kedua akan ditentukan gitu ya. fx-nya ini fungsi satu-satu. Nah, kalau dia satu-satu, yang tadi kita misalkan dulu aja ya sama sebarang gitu ya. Alfa sama beta deh gitu. Ininya alfa betanya real gitu. Dan kita misalkan juga f
alfa sama dengan F beta. Jadi ini teman-teman tinggal ikuti dari sini. Jika maka yang ini, jikanya ini kan modalnya gitu, modal punya kita gitu ya. Jadi modalnya ini dia harus sama dulu. Nah ini supaya nggak bentrok, aku pakai alfa sama beta gitu ya. Nah jadi modal kita adalah F alfa sama dengan F beta gitu. Perhatikan, tinggal teman-teman substitusikan aja alfa betanya ke fungsi fx-nya gitu ya, fungsi f-nya gitu. Jadi A yang ini gitu ya, A pangkat alfa min 1 per A pangkat alfa plus 1, A pangkat beta min 1, sama dengan A pangkat beta min 1 per A pangkat beta plus 1 gitu ya. Nah ini aljabar biasa ya, kedua ruas kalikan dengan kedua ruas dikalikan dengan A pangkat beta plus 1 gitu kan, terus nanti jadi kecoret kan ini penyebutnya yang ruas kanan, kemudian kedua ruas kalikan dengan A pangkat alfa plus 1 gitu ya, jadi yang ruas kiri juga nanti tercoret penyebutnya gitu ya, sehingga kita peroleh ini ya, kemudian ya aljabar biasa kita bisa ada yang sama nih, kedua ruas bisa dicoret ini gitu ya, sehingga kita peroleh A pangkat alfa min A pangkat beta sama dengan A pangkat beta min A pangkat alfa itu ya. Kalau teman-teman otak-atik gitu ya, jadinya nanti 2 kali A pangkat alfa sama dengan 2 kali A pangkat beta gitu ya. Lalu ini kedua ruas kalikan min setengah, jadi A pangkat alfa sama dengan A pangkat beta. Kemudian kedua ruas kita logaritmakan dengan basis A, berarti jadi tinggal alfa sama dengan beta gitu. Nah, terakhirnya nih ketemu nih, A alfa sama dengan beta ya. Ini adalah yang kita inginkan, karena kan modal kita tadi yang sama dengan ini, F alfa sama dengan F beta ya, yang tadi ini kan ya. Lalu kita pengennya nantinya sama gitu ya, bahwa alfa beta sama, atau di sini kalau di sini kasusnya A sama dan B gitu ya. Nah, ini udah sama nih. Jadi kita bisa kita simpulkan jelas fx-nya 1, gitu. Jadi ya kesimpulannya, fx yang diberikan tadi dengan aturan A yang sudah diberikan adalah fungsi bijektif. Nah, kalau fungsi bijektif kan akibatnya dia punya inverse. Jadi kita sudah membuktikan fungsi yang tadi itu f-nya adalah punya inverse gitu ya. Oke, ini dipelajari ya, mungkin soal pembuktiannya juga nanti di ujian kalau ada ya, nggak kan ya pasti beda lah gitu ya, nggak kayak gini yang lain, tapi intinya perkuat definisi yang ada tuh kalian hafal dan mengerti ya, jangan cuma hafal aja, sehingga nanti bisa kalau misalnya disuruh membuktikan. Dan juga di PML kan udah diajarin ya cara membuktikan itu, diperhatikan baik-baik gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke cari inverse-nya gitu ya. Akan ditentukan, nah ini ya yang ini udah aku tulis juga, akan ditentukan F inverse dari Fx gitu ya. Aturannya seperti ini. Nah, pertama kuncinya kita misalkan dulu. Misalkan Y sama dengan Fx, supaya apa? Supaya gampang. Jadi kita nggak nulis F kurung buka X kurung tutup gitu, itu ribet. Jadi kita misalnya dengan Y gitu ya. Perhatikan bahwa Y sama dengan ya fungsi yang tadi, ini aljabar seperti biasa ya. Coba ini kita bedah satu-satu. Berarti kan yang ini kalikan kedua ruas dengan A pangkat X plus 1 ya, yang kita dapatkan ini. Kemudian yang ini tuh berarti ini tinggal gunakan sifat distributif, jadi seperti ini gitu kan ya. Kemudian ini kumpulkan semua yang punya A pangkat X ini di sebelah kiri gitu. Terus kemudian jadi nanti ruas kanannya jadi min Y min 1 gitu ya. Oke, ini clear. Kemudian yang ini karena aku kan nggak suka sama yang negatif-negatif ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga kita peroleh ini gitu ya. Kemudian yang ini gunakan lagi sifat distributif ya, ini jadi kita kumpulin A pangkat X jadi dikali dengan 1 min Y gitu ya, sama dengan Y plus 1. Oke, ini clear. Lalu di sini kedua ruas kalikan dengan 1 per 1 min Y gitu ya. Jadi kita punya ini gitu ya, ini aljabar biasa, hati-hati. Kemudian kedua ruas ini yang gunakan sifat logaritma ya di sini.
ya. Ini di sini kedua ruas kita logaritma basis A berarti di sini, sehingga kita bisa tuliskan log AX dengan basis A, di sininya log Y plus 1 per 1 min Y basisnya A gitu ya. Kemudian X ini kan kalau udah gini kan ini udah sama basisnya dengan si A ini, berarti X-nya bisa turun gitu ya, eksponennya bisa turun jadi sendiri gitu. Nah yang ini tuh kita pakai sifat ini log log alfa dengan basis beta sama dengan gitu ya ln dari alfa dibagi dengan ln beta gitu. Jadi ini mengubah basisnya ke E gitu ya, logaritma natural kan ya. Sehingga kita punya ini gitu ya, ln Y plus 1 per 1 min Y dibagi ln A dengan, nah ini kita hati-hati ya kalau nuliskan ln itu hanya terdefinisi apa? Berarti yang ini ya gitu ya, atau di sini deh. Nah, di sini ya, alfanya ini kan harus lebih besar dari 0 ya gitu. Jadi dia itu kan kalau nanti teman-teman ada kurva ln gitu ya, itu kan ada asimtot tegak di X sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia kan nilainya nggak boleh di dalam sini tuh inputnya nggak boleh 0 gitu ya. Kurang dari 0 sampai 0 intinya nggak harus positif. Nah, itu harus positif gitu. Jadi yang negatif sama 0 nggak boleh gitu ya. Nah, jadi makanya kalau teman-teman lihat di sini kan Y plus 1 gitu ya. Kalau misalkan Y-nya min 1 tentu jadi bermasalah kan. Ini jadi 0. Kalau Y-nya 1 pun bermasalah nih. Penyebutnya jadi nanti membagi dengan 0. Itu kan tidak terdefinisi ya. Jadi kasih batasan seperti ini. Nah, maka dari itu, nah teman-teman tinggal tuliskan F inverse gitu kan. Terus tadi kan kita dalam Y ini ya. Nah, ini kita tuker aja gitu. Kita tuker jadi X, Y-nya jadi X, ini Y-nya jadi X gitu. Nah, sehingga nanti F inverse-nya dalam X gitu sama dengan gitu ya. Tulisan yang tadi kita peroleh ini dalam Y-nya ganti X, terus kita pakai sifat logaritma lagi. Kalau misalkan dia bentuknya ini di dalam logaritma adalah suatu pecahan atau pembagian, maka kita bisa tuliskan dia sebagai bentuk linear seperti ini ya, dengan tanda minus gitu. Jadi ln penyebutnya dikurangi ln pembilangnya dikurangi ln penyebutnya gitu, dibagi sama ln A ya. Dengan ya udah masukin batas yang tadi ke sini ya, jadi X gitu kan. Nah, udah deh. Ini adalah fungsi inverse-nya gitu ya. Sekarang lanjut soal terakhir nomor C 31C. Ini gampang ya. Oh iya, kalau yang nomor 32 ini ya, yang ini nanti habis ini aku kayak kasih, ini tinggal pakai definisi cos hiperbolik sama sin hiperbolik ya. Yang eksponen ini nggak akan aku kasih sih, cuman intinya teman-teman coba sendiri. Tapi ini mah aljabar biasa, cuma ingat aja definisi cos hiperbolik X itu apa, sin hiperbolik X itu apa, itu biasanya dalam eksponen gitu. Jadi tinggal dikembangin aja sama kayak trigonometri biasa sebenarnya. Idenya gitu ya, cuman itu aja, dua itu definisinya dihafalin untuk yang cos hiperbolik sama sin hiperbolik. Nah, sekarang kita di nomor 31 ini juga gampang. Tanpa menggunakan kalkulator hitung ekspresi berikut gitu ya. Udah, yang C ini kan tangen secant inverse. Kalau aku lebih senangnya pakai arkes ya, arkes secant 1 ditambah sin dari arkes kosekan min 2 gitu ya. Nah, ini udah aku kerjain juga. Ini dia. Akan ditentukan nilai ekspresi ini ya, yang tadi tangen arkes 1 ditambah sin arkes min 2 gitu. Nah, ini perhatikan, arkes 1 itu 0. Kenapa? Arkes secant ya. Arkes secant 1 itu 0. Maaf ya. Karena secant alfa sama dengan 1 per cos alfa ya. Kalau kita pilih alfanya itu 0, maka secant 0 ini kan jadi 1 per cos 0 sama dengan 1 per 1 jadi 1 gitu ya. Nah, kenapa aku pilih dia alfanya 0? Karena teman-teman kalau misalkan ngomongin inverse dari fungsi trigonometri gitu ya, kita harus ngomongin domain dari si fungsi inverse ini gitu. Karena
nggak bisa sembarangan gitu. Karena gini, kalau misalkan nih lihat yang ini ya, yang sin ya. Kalau misalkan dia fungsi sin x itu ya, y sama sin x itu kan si kurva y sama sin x ini tuh lihat fungsinya itu dia periodik gitu ya. Jadi dia tuh nilainya tuh apa ya, dia nggak satu-satu gitu. Kalau kita punya domain itu himpunan bilangan real gitu. Kalau kita batasi gitu ya domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka kita akan dapatkan fungsi naik seperti ini nih. Nah, kalau dia continue dan fungsi naik, nah itu juga nanti nggak tahu saya udah dapat atau belum. Intinya nanti dia jadi punya inverse gitu. Akibatnya dia punya inverse gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus juga yang ini apa namanya, yang cos juga nih, yang cos x juga dibatasi dari dia 0 sampai pi gitu ya. Jadi intinya tuh ada pembatasan domain supaya kita bisa punya supaya dia nanti jadi punya fungsi yang punya inverse gitu ya. Intinya gitu. Jadi teman-teman coba pahami domain-domainnya gitu, sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal tipe seperti ini gitu. Nah, kemudian dan arccosekan dari min 2 itu min pi per 6. Kenapa? Karena teman-teman coba perhatikan yang ini kan tadi udah ya. Coba perhatikan yang ini. Ya kan, kita punya kosekan alfa itu kan 1 per sin alfa ya. Nah, kalau kita pilih dia min pi per 6, nah min pi per 6 ini kan masuk ke ini ya, selang ini nih, min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Nah, maka kita bisa punya kan, kalau kita cek itu kosekan min pi per 6, karena ini kosekan tuh sama kayak sinus, sama-sama fungsi ganjil, minusnya bisa keluar gitu kan ya. Kemudian ini jadi min 1 per sin pi per 6. Pi per 6 itu kan 30 derajat ya, pi per 6 kalau radian gitu kan, pi per 6 radian gitu kan. Berarti jadi min 1 per 1 per 2. Berarti jadi min 2 gitu. Nah, ini apa namanya? Sehingga ini kalau misalkan kita input di arcus kosekan min 2, berarti hasilnya min pi per 6 gitu. Tinggal dibalik, ini kan inverse trigonometri gitu ya. Nah, sehingga ya udah ekspresi ini kita akan punya jadi tangan 0 gitu ya. Arcsekan 1 tadi kan 0. Terus sinnya jadi sin min pi per 6 karena kan dari sini ya. Ini. Kemudian tangan 0 gitu ya. Kemudian yang ini karena ini fungsi ganjil, minusnya bisa keluar gitu kan ya. Lalu ini jadi sin pi per 6. Sin pi per 6 itu kan setengah dikali min 1 jadi min setengah. Oke, ini jawabannya. Oke deh, sampai sini mungkinnya kita apa namanya, tutorialnya, Math Club-nya. Sukses buat teman-teman menghadapi semester 1 ini. Tugas, kuis, ujian, semangat belajarnya itu ya, karena ini kan kalian masih adaptasi, jadi berusaha untuk beradaptasi di matematika ya. Sampai jumpa, sampai kita ketemu lagi. Semangat ya.